Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan adalah misteri bagi manusia. Namun kita bersyukur sebagai orang percaya, melalui firman-Nya kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau dikenali oleh kita. Yang dimaksud dikenali, kita memiliki relasi dengan Dia. Kita patut bersyukur. Tuhan yang transenden adalah Tuhan yang imanen yang tinggal bersama kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan Allah sangat menghendaki manusia mengenal Dia. Dari mana kita tahu? Saudara, karena firman Allah berkata, karena sejak zaman dahulu Allah berbicara berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Lalu kemudian dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan memberitahukan pada kita bahwa intensi Tuhan ingin dikenali begitu tinggi. Karena Dia berulang kali dengan pelbagai cara, Dia berbicara pada awalnya melalui para nabi. Tetapi saudara, pada puncaknya, yaitu melalui anaknya, Yesus Kristus. Saudara, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini memberitahukan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Karena melaluinya Tuhan ingin kita mengenal Dia melalui Yesus Kristus. Tapi saudara, bagaimana respons manusia terhadap kasih Allah ini? Saudara, seringkali orang berkata bahwa Allah tidak adil. Mengapa Allah menghukum dan membinasakan manusia? Kalau Allah mengasihi, mengapa Allah menghukum? Namun saudara, ketika kita meneliti dari firman Allah akan kasih Allah ini, maka saya percaya saudara dan saya akan setuju. Memang manusia di dalam keadilan Allah harusnya binasa. Karena manusia menolak cinta kasih yang begitu besar. Karena Allah memberikan anak yang tunggal bagi kita. Saudara, mari kita membaca firman Allah. Dari Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 18. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan itu menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-sekali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Tuhan Yesus sudah dekat untuk menggenapi
nubuat tentang dirinya terkait penebusannya atas manusia di atas kayu salib. Saudara, di bagian ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang jauh lebih terang atas apa yang terjadi dan atas apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, dari perumpamaan ini, Tuhan sedang berbicara secara tidak langsung akan sejarah daripada umat Tuhan, di mana mereka yang membunuh para nabi, dan pada akhirnya mereka juga membunuh Mesias yang sesungguhnya yang mereka harapkan. Tetapi bukan rencana mereka yang berhasil, tetapi sesungguhnya rencana keselamatan Allah yang digenapi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan memberkati manusia sehingga manusia dapat berusaha. Namun manusia yang mau berkat Tuhan tetapi menolak Tuhan yang berfirman. Saudara, inilah ungkapan di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Saudara, di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa ada tuan yang empunya daripada kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap untuk diusahakan. Artinya apa, saudara? Artinya penggarap-penggarap ini bisa mendapatkan penghidupan karena kebaikan tuan pemilik kebun anggur ini. Namun saudara perhatikan, ketika tuan ini mengutus hambanya datang untuk mengambil bagian, karena memang penggarap ini menyewa dari tuan ini untuk kebun anggur ini. Saudara perhatikan, bagaimana sikap penggarap-penggarap itu? Saudara, penggarap-penggarap itu menolak utusan daripada tuan empunya kebun anggur itu. Yang pada akhirnya, saudara, tuannya mengirim anaknya sendiri. Tetapi justru penggarap-penggarap itu membunuh anaknya itu. Saudara, di sini menggambarkan satu hal. Saudara, apa yang kita miliki dalam hidup kita sebetulnya bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Saudara, apakah yang di dunia ini yang bukan milik Tuhan? Tidak ada, termasuk diri kita. Apa yang kau pakai memang itu yang kau pakai. Tetapi jangan lupa, apa yang kau pakai, apa yang kau punya itu milik Tuhan. Dan itu pemberian Tuhan. Saudara, bisa kita bayangkan, manusia menerima kebaikan dari Tuhan dan manusia itu membutuhkan itu dan mengejar itu. Tetapi manusia yang seperti itu adalah manusia yang menolak Tuhan yang berfirman kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Allah terus dicurahkan kepada kita. Bagaimanakah respons kita kepada Tuhan? Saudara, jikalau manusia menolak Tuhan yang berfirman, bukankah memberitahukan kepada kita sesungguhnya kebinasaan begitu dekat dengan dia? Karena dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya mau katakan, menjadi orang yang tidak tahu diri, karena tidak mau menerima Tuhan yang memberikan segala kebaikannya kepada kita. Termasuk Tuhan memberikan yang terbesar kepada umat manusia, yaitu ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menanggung seluruh dosa manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah respons kita kepada kasih Allah yang begitu besar kepada kita? Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa penolakan manusia terhadap Yesus Kristus itu menghancurkan dan membinasakan manusia. Saudara, orang-orang Yahudi berpikir ketika mereka membunuh Yesus Kristus, mereka boleh menjadi orang-orang yang menang. Mereka menjadi orang-orang yang berdaulat atas keagamaan mereka.
Mereka menjadi orang-orang yang bisa menjaga wajah mereka di hadapan bangsa Israel sebagai orang-orang berotoritas, sebagai orang-orang beragama. Namun saudara, dari perumpamaan Tuhan Yesus memberitahukan, sesungguhnya barang siapa yang menolak Yesus Kristus, saudara, kehancuran, kebinasan sedang mencengkram mereka. Itu yang Tuhan katakan di dalam firman Allah. Tuhan katakan begini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya adalah menjadi batu yang utama di mana pembangunan akan berjalan dan dimulai. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus Kristus adalah kedatangan kerajaan Allah. Memang pada awalnya seperti pada biji sesawi, tetapi kemudian menjadi besar dan semakin besar. Kemudian Tuhan berkata, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada kata lain yang perlu kita katakan kepada Tuhan Yesus selain kita berkata, Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Jikalau tidak, Yesus berkata, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa oleh batu itu, ia akan remuk. Tetapi batu itu adalah menjadi batu penjuru. Dan ketika engkau percaya, maka engkau akan mengalami kerajaan Allah. Mengalami kuasa daripada Roh Kudus. Mengalami sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan anugerah itu cuma-cuma. Oleh karena itu saudara, di masa anugerah ini, ambil kesempatan membuka hati dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih karena melaluinya kami mengerti. Kami seringkali sebagai manusia tidak menjadi orang yang tahu berterima kasih, bahkan tidak tahu diri. Kami menerima berkat itu dengan begitu rakus, tetapi kami tidak mencintai Engkau yang memberikan berkat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau memberikan peringatan kepada kami. Ketika kami melawan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya kami sedang berada di jalan kebinasaan. Khususnya ketika kami menolak kasih Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur jikalau kami adalah menjadi orang percaya. Itu semua anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan tolong kami jikalau kami masih ragu. Biarlah firman meneguhkan iman kami. Supaya kami menjadi orang-orang percaya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.